Salah satu menteri yang dipanggil yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang membahas implementasi B50 untuk biodiesel dan etanol untuk bensin serta hilirisasi. Kembangan iup-iup untuk rakyat, untuk koperasi, untuk UMKM daerah, bahwa Presiden juga memerintahkan untuk segera ditindaklanjuti. Dan yang ketiga kami berbicara tentang implementasi daripada B50 untuk biodiesel dan etanol untuk bensin E10 yang beliau menanyakan tentang kesiapan untuk bisa diimplementasikan. Di samping itu kami berbicara tentang hilirisasi yang untuk khususnya di komoditas mineral dan batubara. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengaku diminta Prabowo untuk menyiapkan sumber daya manusia untuk pertumbuhan industri baru di Indonesia yang berkaitan dengan makan bergizi gratis hingga koperasi merah putih. Apa yang dilakukan di perguruan tinggi maupun beasiswa LPDP dan lainnya itu sesuai jumlahnya supaya jangan ada mismatch antara SDM yang kita siapkan di pendidikan tinggi dengan nantinya pertumbuhan industri yang ada. Ini juga tentu dikaitkan dengan berbagai program ya, baik itu MBG, Desa Nelayan, maupun Koperasi Merah Putih gitu ya. Jadi seluruh sektor-sektor pertumbuhan yang akan berjalan harapannya disiapkan SDM-nya itu yang. Dan mengenai pemanggilan sejumlah menteri ke kediaman Presiden Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Niko Anggriawan. Niko, selamat malam. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengaku bahwa pada ratas kali ini bahasannya adalah mengenai BBM etanol 10% dan biosolar B50, sehingga tidak lagi impor solar. Nah, seperti apa implementasi kebijakan yang dimulai tahun depan ini? Ya tentunya tadi rapat terbatas yang digelar di Kertanegara sejak pukul 17 waktu Indonesia Barat hingga pukul 7 malam waktu Indonesia Barat tadi sempat ada statement dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang menyatakan bahwa rapat kali ini membahas terkait dengan implementasi dari aturan B50 biodiesel dan juga E10 etanol yang berlaku pada tahun depan. Dan kemudian kalau misalnya kita melihat atau merinci terkait dengan pengimplementasian aturan tersebut, tentunya nanti dalam BBM, dalam 1 liter bahan bakar minyak yang diambil oleh masyarakat nantinya akan mengandung 10% etanol. Dan tentunya hal tersebut juga di-approve atau diterima oleh Presiden Prabowo Subianto, yang mana penggunaan B50 biodiesel dan juga S10 etanol terhadap bahan bakar minyak ini merupakan salah satu cara atau terobosan untuk kemandirian energi nasional. Dan nantinya penerapan dari etanol 10% terhadap bahan bakar minyak ini untuk menekan impor BBM nasional yang saat ini mencapai 60%. Valen. Ya, yang dipanggil Prabowo saat ratas hari ini ada juga Mendikti Saintek Brian Yuliarto yang diminta untuk menyiapkan SDM terkait industri baru yang akan tumbuh di Indonesia. Bisa dijelaskan Niko, industri apa saja yang akan tumbuh di Indonesia ini? Apakah masih berkaitan dengan program prioritas Presiden? Tentunya tadi pasca rapat terbatas di Kertanegara disampaikan langsung oleh Mendikti Saintek Brian Yuliarto yang menyampaikan bahwa dalam rapat terbatas kali ini itu ditingkatkan adalah sumber daya manusia yang berbasis sains, teknologi, engineering atau perancangan dan juga matematika. Dan pengembangan sumber daya manusia ini nantinya akan diimbangi dengan pertumbuhan atau perkembangan industri-industri yang nantinya berkembang di Indonesia. Tidak dirinci oleh Mendikti Saintek tadi industri apa saja yang nantinya akan diikuti dengan perkembangan sumber daya manusia berbasis STEM ini, Valen dan juga saudara. Namun kalau misal tadi kita bisa melihat ada 3 hal yang digarisbawahi oleh Mendikti Saintek selain diantaranya ketahanan energi, namun tadi disampaikan juga ketahanan sumber daya manusia yang berbasis STEM ini nantinya akan diseimbangkan atau diikuti dengan program-program prioritas dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Dan nantinya proses pembangunan sumber daya manusia ini nantinya akan diikuti dengan
program prioritas seperti makan bergizi gratis, lalu kemudian ada desa nelayan dan juga koperasi merah putih. Selain dari ketahanan energi, juga nantinya juga akan diformulasikan dengan program-program pemerintah yang lain seperti ketahanan energi, kemudian ada swasembada pangan dan juga industrialisasi. Demikian Valen yang bisa kami sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan bersama dengan juru kamera Riki Sultana. Terima kasih.